Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita kali ini adalah mengenai function atau fungsi. Sebenarnya topik ini masih sangat berelasi dengan topik kita sebelumnya, yaitu mengenai modular solution. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dasar dari function dan relasinya dengan modular solution. Berikutnya Anda juga diharapkan untuk mampu menggunakan function, di sini konteksnya adalah built-in function, dan mengembangkan function. Subtopik yang akan kita bicarakan pada sesi ini antara lain yang pertama kita akan flashback sedikit mengenai modular solution, kemudian kita akan membicarakan mengenai konsep function dan function di Flogorithm. Mari kita mulai. Kita akan flashback sedikit ke topik sebelumnya mengenai modular solution. Jadi pada pertemuan sebelumnya, sesi sebelumnya kita sudah bicarakan bahwa ada kalanya kita mengembangkan solusi yang kompleks ya. Hasil dari pengembangan kita adalah solusi yang kompleks. Nah, solusi yang kompleks ini bisa saja disebabkan oleh persoalan yang kompleks atau persoalan yang mudah atau tampak mudah tapi sebenarnya kompleks. Jadi dampaknya solusinya juga kompleks atau besar kemungkinan solusinya kompleks. Solusi yang kompleks ini memiliki dampak negatif atau ada aspek-aspek yang negatif ya. Berikut beberapa. Yang pertama adalah sulit untuk dipahami. Jadi kalau misalnya Anda ngembangin solusi, terus solusi itu kompleks, nah biasanya orang lain yang melihat solusi Anda, misalnya Anda minta review gitu ya, nanti orang lain itu akan sulit memahami ini ngapain sih nih, gitu ya, karena saking banyaknya instruksi dalam solusi Anda, sangat kompleks ya, ada branching, ada repetisi ya, muter-muter entah gimana-gimana gitu. Yang berikutnya adalah sulit untuk di-maintain. Artinya ketika misalnya Anda perlu melakukan perubahan, maka perubahan itu akan masif, ya bisa berdampak, bukan bisa berdampak masif ya, tapi akan banyak perubahan untuk mencapai sebenarnya hal yang kecil, ya. Jadi misalnya di kasus vending machine misalnya, kita hanya mau bikin feature kalau uh, slotnya sudah kosong jangan dipilih atau tidak boleh dipilih lagi. Nah, kalau solusi Anda kompleks, mungkin untuk mengachieve feature itu Anda perlu melakukan banyak sekali modifikasi. Nah, itu tidak baik. Oke, yang berikutnya sulit di-debug. Ya, debug ini ketika ada kesalahan dalam solusi, nah kita sulit mencari di mana sih sebenarnya salahnya. Nah, kan ada beberapa dari Anda yang di challenge sebelumnya itu sulit ya mencari ini sebenarnya masalahnya di mana. Atau pada saat kita kemarin ujian gitu ya, ada yang mengaku saya nggak tahu salahnya di mana. Nah, itu karena pada konteks dia itu solusinya kompleks dan dia kayak nyasar gitu ya. Ini di mana nih? Salahnya saya di mana gitu ya. Nah, itu contohnya. Yang berikutnya bisa saja ada aspek-aspek atau rutin-rutin yang repetitif. Di awal Anda buat, di tengah Anda buat, di bawah Anda buat. Akibatnya kalau misalnya rutin itu harus dimodifikasi, Anda harus memodifikasi di banyak tempat. Repetitif ya. Anda harus bekerja beberapa kali, Anda harus memodifikasi di beberapa tempat. Yaitu contohnya. Yang berikutnya kelihatan sangat kompleks ya, kompleks maksudnya di sini cumbersome itu kayak rumit banget gitu ya. Ih, apa-apaan sih nih gitu ya. Padahal sebenarnya tidak serumit itu. Jadi ketika solusi itu tampak kompleks atau sebenarnya oke dia kompleks tapi tampak sangat kompleks gitu ya. Jadi itu nggak bagus ya, nggak bagus dan kelihatan kayak rundut gitu loh. Apa semuanya di situ. Padahal sebenarnya bisa kita kelompok-kelompokkan ya. Itu yang kemudian muncul mengenai modular solution. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk men-tackle hal tersebut? Ya, seperti yang sudah kita bicarakan di sesi sebelumnya, yaitu dengan mengembangkan solusi secara modular. Apa sih solusi yang modular itu? Solusi yang dikonstruk ya, yang dibangun atau yang dikembangkan dari
solusi-solusi kecil. Jadi solusi yang besar kita pecah-pecah menjadi solusi kecil yang kemudian kita rangkai menjadi solusi yang kompleks tadi ya. Jadi solusinya kecil-kecil, kemudian solusi satu dengan solusi yang lain itu independen ya, jadi tidak saling ketergantungan. Ya sebenarnya ada aspek ketergantungannya nggak apa-apa juga, cuman jangan terlalu tergantung juga gitu ya. Ya ini agak agak apa namanya subjektif. Nanti makin ke depan Anda akan semakin mengerti apa yang dimaksud dengan independen. Kemudian reusable ya, jadi komponen atau unit yang dihasilkan yang kecil-kecil tadi itu reusable, bisa dipakai berulang kali, bisa dipakai di awal, dipakai di tengah, atau dipakai di akhir dari solusi yang kompleks yang Anda sudah kembangkan. Nah, nanti kemudian unit ini bisa diterjemahkan dalam bentuk functions, classes, modules, dan library. Nah, kita akan secara spesifik membicarakan yang functions ya. Nanti kalau classes ini kita bicarakan ketika Anda belajar OOP, lalu modules kita akan bicarakan ketika Anda belajar PPW, dan library nanti kita pakai ketika kita menggunakan C ya. Jadi mulai dari sana kita akan mulai pakai library namanya. Oke, itu untuk modular solution ya. Nah, untuk bisa mengembangkan solusi yang modular, kita harus mampu mendekompos. Ya, mendekompos itu kayak memecah ya, melihat komponen-komponen di dalam suatu solusi ya. Kita bisa breakdown gitu ya, bisa breakdown, bisa dekompos sama aja. Nah, untuk bisa melihat atau bisa mendekompos solusi yang kompleks tadi, ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, apakah ada serangkaian instruksi atau rutin yang panjang. Oh, ini panjang nih. Bisa nggak saya pecah-pecah ya? Ini lagi ngapain, ini ngapain, ini ngapain. Ya, itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, kita lihat apakah ada pattern di sana. Misalnya, oh, kan ini kita lakukan kayak gini juga di awal. Loh, di akhir kita lakukan kayak gitu juga. Nah, itu bisa Anda lihat patternnya. Ya, ada pola kemiripan yang menunjukkan adanya aspek repetitif ya, repetitif dilakukan beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda-beda ya, di awal dan di tengah misalnya, atau di tengah dan di akhir, atau di awal dan di akhir. Itu ciri-cirinya. Jadi dengan melihat hal-hal tersebut Anda bisa melihat Anda bisa mendekomposisi solusi yang kompleks tadi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil ya, atau unit-unit yang lebih kecil yang nanti kemudian diterjemahkan menjadi functions, classes, dan lain sebagainya. Kita akan mulai masuk ke topik utama kita di sesi ini, yaitu function. Baru saja kita mendiskusikan mengenai complex solution dan modular solution. Jadi dari complex solution, kemudian kita decompose menjadi modular solution ya. Kita realisasikan dalam bentuk modular solution. Oke, modular solution itu terdiri atas unit-unit kecil atau subrutin yang kemudian nanti diorkestrasi menjadi solusi yang Anda perlukan ya, solusi kompleks tadi gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana cara mengembangkan solusi atau merealisasikan solusi. Di sini konteksnya adalah unit-unit kecil tadi dalam bentuk function. Jadi kita akan coba menerjemahkan atau belajar gimana sih cara menerjemahkan sebuah unit menjadi function ya. Di sini kita akan fokus ke bagaimana caranya, contohnya saja. Nanti akan ada demonstrasi, lalu di sesi-sesi mendatang kita akan coba lihat yang realnya ya, yang apa namanya dengan kasus yang kita biasa mainkan. Tapi di sini kita akan melihat ke general konsep aja dulu. Kita mulai dari definisi fungsi. Jadi apa sih definisi dari fungsi? Fungsi adalah callable routine. Jadi serangkaian instruksi yang kita bundle, yang kita isolasi gitu ya, kita isolir menjadi sebuah subroutine atau sebuah unit yang callable. Kita bisa call anytime ya, kapanpun kita butuh kita call supaya subroutine itu dijalankan. Kira-kira seperti itu. Nah, subroutine ini memiliki sebuah purpose atau goals yang spesifik. Jadi, kalau Anda punya sebuah subroutine, berarti subroutine itu harus spesifik. Jangan sampai
subroutine yang satu dengan subroutine yang lain itu sebenarnya sama persis, nggak boleh. Harus ada aspek yang membedakan antara subroutine satu dengan subroutine yang lain, ya. Kira-kira seperti itu. Perlu diketahui bahwa by nature sebuah fungsi itu menyembunyikan detail instructions yang ada di dalamnya. Nanti ini disebut dengan transparansi, transparan. Jadi kalau Anda bayangkan sebuah kaca yang transparan, disebut transparan justru karena tembus pandang. Ya, artinya tembus pandang itu apa? Kita bisa melihat benda atau objek yang ada di seberang kaca tersebut. Ya, jadi kaca ini tidak kelihatan, seolah-olah tidak ada. Ya, itu yang dimaksud dengan transparan. Nah, kita ambil contoh, misalnya kasus restoran kita ya. Jadi restoran itu punya beberapa subroutine. Ada dari bagaimana ketika customer datang kita mencatat apa namanya menu, bukan mencatat menu, mencatat makanan yang mau dipesan gitu ya, mencatat pesanan. Itu satu subroutine. Kemudian bagaimana mempersiapkan makanannya, itu satu subroutine. Bagaimana melakukan proses pembayaran, itu satu subroutine. Nah, subroutine yang dilakukan oleh kasir, konteksnya kasir misalnya ngurusin pembayaran gitu ya. Bagaimana proses mengurus pembayaran itu nggak perlu diketahui oleh chef. Chef itu cukup tahu bagaimana mempersiapkan sajiannya saja, ya. Sama dengan waitress juga gitu, yang ngurusin apa namanya pesanan tadi ya, mencatat-catat itu. Jadi waitress itu nggak perlu tahu bagaimana cara chef itu mempersiapkan makanannya, nggak perlu di konteks restoran kita ya. Nah, di situ yang dimaksud dengan transparan. Saya tidak perlu tahu detail bagaimana cara si kitchen itu mempersiapkan, si chef mempersiapkan, atau si kasir mempersiapkan, atau si waitress mencatat pesanan. Bagi customer, pokoknya saya pesan ayam bakar misalnya, yang saya dapatkan adalah ayam bakar, bukan mie goreng, ya. Itu saja yang penting bagi customer. Jadi seamlessly, prosesnya itu tidak kelihatan, ya, transparan. Oke? Yang penting di sana adalah si customer tahu cara untuk menggunakan subroutine tersebut. Contoh misalnya, apakah customer berinteraksi dengan kitchen? Enggak, sama sekali tidak. Dia hanya berinteraksi dengan waitress-nya. Lalu waitress-nya nanti yang berinteraksi dengan kitchen-nya, ya. Kemudian apakah si customer perlu tahu bagaimana cara memesan ke kitchen? Enggak. Dia cuma perlu tahu bagaimana berkomunikasi dengan waitress. Ya, jadi idenya seperti itu, di mana si pengguna dari subroutine itu tidak perlu tahu detail bagaimana proses subroutine itu dieksekusi atau apa saja instruksi dalam subroutine. Dia cuma perlu tahu bagaimana cara menggunakan subroutine, gitu ya. Jadi itu mengenai transparansi. Berikutnya perlu diketahui juga bahwa kadang ya, tidak selalu, kadang sebuah subroutine itu memiliki local data atau data yang hanya diketahui oleh subroutine tersebut. Misalnya nih, kitchen ya. Kitchen itu nggak perlu tahu ada berapa lembar uang 100.000 di kasir, ada berapa lembar uang 50.000 di kasir, atau berapa uang 2.000-an di kasir. Dia nggak perlu tahu. Yang dia perlu tahu adalah berapa wajan yang ada di kitchen, ada berapa liter minyak goreng di kitchen, ada jenis ikan apa saja yang ada di kulkas, dan lain sebagainya. Jadi dia punya yang namanya local data. Ya, ada local data ini disimpan dalam bentuk variables, dalam bentuk parameter juga bisa ya. Jadi ada dua kemungkinan, dalam bentuk local variable, bisa dalam bentuk parameter. Nanti kita akan bicarakan berikutnya ya, di sesi berikutnya. Kita akan lihat apa saja sih aspek-aspek yang ada dalam function ya. Sebagai berikut, yang pertama, sebuah function itu punya purpose, punya tujuan yang spesifik. Jadi tujuannya tidak sama dengan tujuan dari subroutine yang lain. Yang kedua, dia punya identifier atau nama yang unik tentu saja, lalu representatif terhadap apa yang dia lakukan. Jangan misalnya ada subroutine yang di dalamnya melakukan pembayaran, tapi nama subroutine-nya adalah memasak. Itu nggak nyambung. Jadi apa namanya atau identifier-nya harus mencerminkan, harus representatif terhadap apa yang dia
dilakukan. Aspek yang ketiga adalah sebuah fungsi memiliki body. Ya, dalam body ini ada instruksi-instruksi yang akan dijalankan ketika subroutine tersebut dipanggil ya, yang kan tadi kan callable ya. Jadi ketika dia di call, maka isi dari bodinya itu akan dieksekusi ya. Yang berikutnya adalah memiliki parameter ya. Jadi sebuah fungsi itu boleh punya parameter. Ini sifatnya opsional, boleh punya, boleh enggak. Yang terakhir adalah punya return value. Jadi ketika sebuah subroutine itu selesai dieksekusi semua, maka dia mungkin menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu itu yang dimaksud dengan return value. Yang dikembalikan itu adalah return value. Lalu jenis dari yang dikembalikan itu disebut dengan return type. Nah, untuk return value ini sifatnya opsional, bisa punya, bisa tidak. Untuk fungsi yang tidak punya return value disebut dengan prosedur, atau ada yang menyebut juga dengan function prosedur ya, sama aja ya. Jadi ingat, return value sifatnya opsional. Kalau dia tidak punya return value, maka fungsi tersebut bisa kita sebut dengan prosedur atau function prosedur ya. Itu terminologi yang sama aja antara prosedur atau function prosedur. Merujuk kepada definisi yang tadi kita bicarakan bahwa sebuah function itu callable routine ya, atau callable subroutine sama aja. Jadi karena dia callable, maka dia bisa di-call, bisa dipanggil ya. Dari mana bisa dipanggil? Dari mana saja dari solusi Anda ya, dari bagian mana saja dari solusi Anda. Anda bisa panggil di awal, Anda bisa panggil di tengah, Anda bisa panggil di akhir, di mana saja. Kapanpun Anda butuhkan, kapanpun solusi Anda memerlukan subroutine tersebut. Bahkan ada juga subroutine yang dipanggil dari dalam dirinya. Nah, ini disebut dengan recursive call. Nanti kita akan bicarakan di sesi-sesi yang berikutnya. Ini agak-agak seru kalau kita ngomongin recursive call. Apa yang terjadi ketika sebuah fungsi dipanggil? Kita harus terlebih dahulu paham bahwa cuman ada satu execution flow. Nah, execution flow-nya ini mengalir di atas main flow. Nah, ketika sebuah fungsi dipanggil atau sebuah subroutine dipanggil, maka execution flow-nya itu ditransfer atau dipindahkan dari main flow menuju ke si subroutine. Jadi subroutine sekarang memiliki execution flow. Nah, execution flow-nya akan mengalir ya di dalam subroutine. Jadi si execution flow itu akan mengeksekusi semua instruction yang ada di dalam body dari subroutine. Kemudian setelah selesai, maka main flow-nya akan kembali lagi ke si pemanggil atau kembali lagi ke main flow ya. Execution flow-nya kembali ke main flow. Lalu kalau ada kembalian atau return value dari subroutine, ya return value-nya itu value-nya ditransfer juga ke si pemanggil atau dikembalikan ke main flow. Nah, habis itu execution flow-nya karena sudah kembali ke main flow, si execution flow itu akan meneruskan ya eksekusi dari instruksi-instruksi yang ada di dalam main flow. Kira-kira idenya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Berikut ini adalah contoh sebuah solusi untuk penjumlahan sederhana, gampang sekali nih. Di sebelah kanan kita punya main flow yang dikemas dalam bentuk fungsi, dalam bentuk function, namanya main. Kemudian di sebelah kiri kita punya subroutines. Ya, subroutines-nya adalah dalam bentuk fungsi add untuk menjumlahkan dan fungsi say hello. Untuk add, ya, untuk fungsi add itu menjumlahkan nilai dari dua buah parameter ya, parameter yang namanya in x dan in y, lalu dijumlahkan lalu dikembalikan ya, ada return value-nya. Return value-nya kita simpan dalam variabel namanya result. Nah, ini adalah variabel result ini adalah local variable ya, jadi data yang hanya dikenali oleh si subroutine add. Kemudian subroutine add ini atau fungsi add ini memiliki return type integer, int itu integer, dan setelah eksekusinya selesai,
maka si fungsi ini punya kewajiban untuk mengembalikan sebuah return value yang nilainya integer. Yaitu di sini konteksnya adalah si result ya. Result itu tipe datanya integer. Kemudian di bawah ada fungsi atau subroutine say hello. Di sana parameternya tidak ada, maka ditulis void. Void itu artinya tidak ada. Kemudian return type-nya juga void ya. Artinya fungsi ini tidak menjanjikan atau berjanji untuk tidak memberikan return apapun ya, mengembalikan return value apapun. Ya, jadi ini tergolong prosedur ya untuk say hello. Lalu di sebelah kanan ya, kita lihat main flow. Ya, di sini main flow-nya kita punya variabel x dan y, kemudian kita set value-nya 10 dan 2. Lalu kita cetak hasil dari pemanggilan subroutine add. Ya, kemudian kita panggil setelah selesai ya. Setelah selesai kita panggil subroutine say hello atau fungsi say hello. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu mengembalikan nilai integer 0 sesuai dengan janjinya di atas ya, itu return value-nya integer. Kira-kira cara membacanya seperti itu. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai konsep yang namanya built-in dan user-defined functions. Jadi ada namanya built-in functions dan ada user-defined functions. Nah, apa bedanya? Nah, untuk built-in functions itu adalah fungsi-fungsi yang by default itu sudah disajikan atau disediakan oleh programming language-nya. Jadi kalau misalnya di kasus Flowgorithm misalnya ya, kita punya random, kita punya to integer, kita punya yang lain-lain ya. Jadi by default sudah ada, kita tinggal pakai aja. Nah, itu yang disebut dengan built-in functions. Nah, apa bedanya dengan user-defined functions, atau apa sih user-defined functions itu dulu ya. Jadi user-defined functions adalah fungsi yang di-develop oleh si programmer. Jadi yang dikembangkan oleh pengguna bahasa pemrograman tersebut. Oh, saya butuh fungsi namanya say hello, ya Anda buat. Saya butuh fungsi yang namanya add, ya Anda buat, gitu ya, yang tidak disediakan oleh programming language-nya, tapi Anda bisa buat sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan user defined function. Jadi si pengguna bahasa pemrograman tersebut yang mendefinisikan function-nya. Jadi tidak diberikan by default oleh si bahasa pemrograman ya. Kalau yang diberikan default itu namanya built-in function ya. Itu jangan sampai kebolak ya. Berikutnya kita akan coba membicarakan mengenai fungsi yang ada di Flowgorithm. Gimana sih function di Flowgorithm? Kita akan awali dari built-in functions ya. Anda sudah pernah pakai beberapa built-in functions. Untuk di Flowgorithm disebut juga dengan intrinsic functions, ya sama aja sih maknanya. Intinya sudah disediakan oleh si Flowgorithm itu sendiri. Anda bisa baca documentation-nya. Berikut adalah contoh beberapa saja yang Anda sudah pakai, juga ada di sini ya. Misalnya to fix, kemudian ada to integer dan lain sebagainya. Yang kita pakai lagi yang lain misalnya contoh random ya, itu juga contoh built-in functions atau intrinsic function kalau di konsep Flowgorithm. Nah, bagaimana dengan user-defined function? Untuk di Flowgorithm ya support, Anda bisa bikin functions yang Anda perlukan ya. Ingat bahwa functions di Flowgorithm atau user-defined functions di Flowgorithm itu nanti akan digambarkan atau direpresentasikan atau divisualisasikan dalam separate flow ya. Jadi kita punya main flow, lalu kita akan punya flow-flow lain yang mencerminkan subroutine Anda atau function Anda gitu ya. Jadi halamannya akan terpisah. Nah, kita akan lihat contohnya. Berikut ini kita lihat contoh konversi subroutine yang tadi kita tulis dalam bahasa C ke Flowgorithm. Jadi kalau di C bentuknya seperti ini sebelah kiri, lalu di sebelah kanan ini contoh ketika kita convert dalam Flowgorithm. Di sini kita specify terlebih dahulu, jadi si fungsi itu kira-kira strukturnya seperti apa. Jadi ini belum ke bodinya, masih ke strukturnya saja. Jadi yang pertama ada nama ya, ada identifier, kemudian ada parameter ya, itu parameter.
in X, in Y itu parameter, dan tipenya kita kasih tahu juga ya di sini integer. Kemudian returnnya, ya returnnya tipenya integer sesuai dengan apa yang di C ya, juga integer. Lalu kita beri nama dari variabel yang akan kita kembalikan, variabel yang akan kita return ya. Di sini saya buat namanya result sama dengan yang ada di C ya. Jadi ini untuk fungsi add. Nah, kita lihat bodinya. Nah, ini adalah hasil konversi bodinya. Di sini kita bisa perhatikan ada satu flow sendiri ya, yang ini kan bukan main ya, bukan main flow. Ini adalah flow untuk fungsi add. Di sana ada integer result, ini sesuai dengan konfigurasi yang tadi. Lalu bodinya sebenarnya adalah result sama dengan in X dan ditambah dengan in Y. Nah, ini adalah terjemahan atau bentuk konversi dari yang ada di C ini ya. Jadi ini sama aja maknanya. Ya, ini cuma ditaruh di Flogorithm ya. Setelah itu bagaimana dengan return result ini kalau di C? Nah, kalau di Flogorithm sudah dibuatkan ya, return integer result. Nah, itu sudah dibuatkan mengikuti konfigurasi Anda yang tadi. Jadi pastikan konfigurasi Anda yang tadi itu benar sehingga ini akan di-generate juga dengan benar ya. Yang berikutnya adalah untuk fungsi say hello. Nah, untuk di Flogorithm dia tidak terima dengan underscore, jadi saya harus modifikasi bentuk namanya ya. Saya modify bentuk namanya menjadi pendekatan camel case ya, say hello gitu, hanya gede ya, kayak alay gitu. Kemudian di sini tidak punya parameter dan return type-nya juga tidak ada ya, sesuai dengan apa yang ada di C ya. Ini kan kita convert dari C ke Flogorithm. Nah, ini adalah bentuk body dari fungsi say hello atau subroutine say hello. Cuman output say hello terus tanda seru ya, hello gitu ya. Ya, sama persis ya. Ini cuman representasi dalam bentuk Flogorithm. Dan di sini outputnya itu tidak pakai new line ya, sesuai dengan apa yang ada di C. Di sini juga nggak ada new line-nya. Berikut ini adalah main flow ya, yang kita biasa lihat itu main flow. Jadi di main flow ini kita declare X dan Y ya. Ini kan yang mau dijumlahkan. Lalu X-nya kita isi, Y-nya kita isi. Kemudian kita panggil fungsi atau subroutine add gitu ya. Lalu hasilnya kita print, kita cetak ya, kita outputkan. Nah, setelah itu kita call fungsi say hello atau subroutine say hello. Ya, jadi idenya seperti ini. Jadi sama aja antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Cuman sebelah kanan itu menggunakan C, sebelah kiri menggunakan Flogorithm. Jadi ini contohnya saja. Nah, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Pada sesi-sesi selanjutnya kita akan membicarakan mengenai parameterisasi fungsi dan recursive function ya. Tadi ada recursive call, kita akan bicarakan juga. Itu seru banget pasti. Dan akan ada challenge, jadi di sesi berikutnya juga akan ada challenge buat Anda. Baik, demikian akhir dari sesi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Thank you, ciao.